Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampai di malam yang ke-13 Ramadan. Puasa kita berarti tinggal separuh lebih, 2 hari ya. Insya Allah kita menyelesaikan ibadah siam kita. Sebagaimana hadis menyatakan, sekiranya Allah itu menakdirkan 12 Ramadan adalah bulan Ramadan semuanya, maka itu lebih baik. Mengapa? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Nah, kalau sekiranya umatku tahu apa yang ada di Ramadan, maka akan menginginkan seluruh bulan itu adalah Ramadan, keberkahannya, keberkahan berkumpul, keberkahan sahur, keberkahan puasa, zakat, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Namun dengan demikian Allah sudah menentukan 12 bulan itu adalah berbeda nama. Mengapa? Karena dunia ini adalah selalu dalam tatanan pasangan-pasangan, langit bumi siang malam, laki perempuan, anak kecil anak gede, nenek-nenek aki-aki, nu puasa jeung nu teu puasa, dan lain-lain. Nah, ada sedikit yang perlu ditambah amaliah ibadah keluarga Al-Mahmudiyah. Hiji, tentang kaitan niat. Yang kedua, tentang keberkahannya atau keutamaan sholat sunnah. Ketiga, tentang jumlah bilangan taraweh yang sesungguhnya. Yang pertama, mengapa di pertama kali kita taraweh di Ramadan kali ini, Rahmat selalu usulinya dikencengkan. Satu. Yang kedua, kenapa sholat sunnah Rahmat kadang beda sedikit, geser sini dikit gitu ya. Nah itu. Ini penting buat keluarga, terutama buat adik-adik. Mengapa? Untuk menambah nilai ibadah kita ya, karena itu akan menjadi penambal dari kekurangan di sholat yang wajib. Masalah usolih hiji satu, maksudnya untuk mengajarkan ke anak-anak mumpung kita ketemu tentang niat sholat. Kebetulan isya dan taraweh dan witir. Yang kedua, mengapa di sebagian umat Islam, khususnya di Indonesia, wabil khusus Indonesia sebagian besar, terutama ulama-ulama kampung, kalau mau sholat tuh usolinya kenceng banget. Usolli. Bahkan ada yang usolinya tuh beberapa kali. Usolli. Wah. Apa maknanya? Kalau sampai berulang-ulang tidak bagus, karena itu was-was. Itu was-was ya. Jadi di dalam kitab Syarah Safina, Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani menyatakan, kenapa usolli? Usolli itu belum sholat. Jadi jangan dianggap itu sudah melakukan sholat. Bukan, masih di luar sholat. Liyu'awwinal lisan lil qalbi. Untuk menolong kekonsentrasian antara lisan dan hati. Kalau Rasulullah mah nggak diragukan lagi, orang yang sudah betul-betul menghadap Allahnya tuh mau sholat tuh betul-betul. Kalau kita kan masih lihat pot bunga, masih lihat dinding, kompor belum dimatiin, warung takut ada yang beli, banyak itu, takut ada tagihan, banyak itu. Sehingga ketika Allahu Akbar itu betul-betul kosong, tanpa kehadiran Allah di hatinya. Kan rata-rata orang termasuk kita begitu sholat itu, tidak ada keyakinan betul bahwa kita sedang sholat berhadapan dengan Allah. Bahkan dari wudunya saja sudah lupa. Padahal wudu itu adalah muqaddimah untuk khusyuk kita dalam sholat. Ya, wudu juga kosong dari Allah wudu tuh. Cuma cuci muka, cuci tangan. Maka Ali Zainal Abidin itu cucu cicit kali Rasulullah ya. Kan Rasulullah
Fatimah nikah sama Ali, Hasan, Husain punya Ali Zainal Abidin, dari Ali Zainal Abidin punya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus ke bawah sampai Habib Rizik, sampai Quraisy Shihab, sampai mana itu walau alam lah, pokoknya itu darah-darah. Tapi Nabi sebetulnya waktu hidup masih mengatakan seandainya Fatimah nyolong maka tidak akan termasuk itu adalah keluargaku, ya potong aja tangan walaupun dia anak Nabi. Maka asrarul hikmahnya kenapa Nabi keturunan laki-laki punah atau enggak ada, supaya tidak terjadi keributan. Itu panjang masalahnya. Nah, oleh karena itu Ali Zainal Abidin itu kalau setiap wudu aja sudah gemeter wajahnya itu. Kenapa wahai Syekh? Yang ini kan mau sholat, mau menghadap Allah. Itu dari wudunya. Nah kalau kita wudu ngobrolin comro, ngobrolin rokok belum beli, itu kita termasuk si Abah Syukur. Kita. Jadi dari wudunya aja kita sudah kosong gitu maksudnya. Nah, yuk kita belajar dari wudunya. Gitu. Nah, usolli itu adalah untuk nolong kita orang awam bahwa kita itu benar-benar mau sholat. Itu makna kenapa di sebagian umat Islam usollinya itu disebut dulu. Itu maknanya. Udah sholat belum itu? Belum. Jadi jangan dikatakan itu melanggar undang-undang karena itu mah belum Lamun di pencak silat malah tarapti, padungdung awal-awal tuh persiapan mau ke gerak keberapa gitu. Seperti itu. Tapi kan itu tidak jadi dalil. Nah, ketika yang dinamakan sholat itu niatnya itu niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Niat saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Di mana? Di hati. Itu baru jadi coba belajar puntennya yang bagus itu adalah nya lapan Allah itu dalam hati niat saya sholat tarawih 4 rakaat karena Allah itu Allah. Nah di hati tuh niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Yang belum bisa belajar. Nah, itu udah sholat itu namanya. Sehingga Allah nggak inget warung coati akun bain nu dagang mah anu meuli mangke gidaya deui. Nu diinget teh Allah we di dinya mah atos cek mama gaos di Tasik tuh. Jadi kalau sholatnya begitu saya ini Allah niat saya sholat duhur atau niat saya sholat isya 4 rakaat itu udah nggak ada ini kecuali Allah. Nah kata para guru atuh husuk tadi niat-niatna cenah gitu. Ai imam keur baca ayat panjang teuing mah kan kita juga kemana-mana hati itu. Kebanyakan. Terus bagaimana atuh solusinya? Isi dengan zikir Allah dalam hati, jangan dalam lisan. Kalau tahu arti yang dibaca mah alhamdulillah itu lebih bagus. Jangankan keluarga Mang Rahmat juga kalau seluruh ayat artinya tahu mah enggak juga. Kecuali yang betul-betul apa. Itu satu ya. Tentang usolli, jadi jangan lagi diperdebatkan. Kenapa? Oh, ternyata untuk supaya kita siap-siap bahwa kita itu mau sholat. Satu. Yang kedua, kenapa sholat sunnah disunahkan harus pindah-pindah? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sesuai surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, terus wa asarahum wa kullu syai'in ahsanu fi imamin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Wanak tubuh dan kami akan mencatat. Maqaddamu yang terdahulu artinya yang kita lalui dari hari Minggu bulan ke tahun tuh Om dicatat. Tadi Om kesorean kerja kan kata Adedi banyak kerja tadi kan? Itu ada bekas Om capeknya ada itu. Adedi beli martabak ada bekasnya. Siapa yang bawa makanan hari ini? Ada bekas. Wanak tubuh maqad termasuk buka bersama kita, termasuk ibadah kita, ada semua di sini. Bahkan tidak dicatat wa atharahum dan bekas-bekasnya. Jadi bekas kita ngariung ayeuna poe ieu malam ieu aya nanti wa atharahum. Bahkan di ayat yang lain tidak hanya dicatat, tidak hanya bekasnya ada, tapi kitabum markum terekam, rekam itu bahasa Quran. Jadi satu buku yang ada rekamannya, yang ada videonya, ada ayatnya kitabum
markum nanti di surga itu, maka tadi di keluarga mudahannya badin semuanya berarti nanti kita reunian lagi di surga keluarga Al Mahmudian. Ini film itu bakal dibuka lagi. Nanti tidak akan protes anak ini loncat-loncat. Kenapa? Memang usianya enggak. Tapi kalau diingetan boleh, tapi biarin aja. Kenapa? Karena usianya biarin aja, dan itu bagus dalam lingkungan orang tuanya lagi ibadah. Cakep, kitabum markum. Jadi Mang Rahmat juga ceramah ada filmnya. Jadi nanti kita nonton Mang Rahmat sendiri kalau ke surga ya semuanya insya Allah nonton lagi itu. Kitabum markum. Jadi catatannya ada, bekasnya ada, filmnya ada. Maka ketika wa askarohum kalau sholat sunnah beda-bedain baik di masjid ataupun di rumah. Ba'da dia mungkin nanti tahajud sono gitu. Supaya bekas-bekas itu ada catatan, ada rekamannya, dan itu catatan baik semua. Itu maksudnya kenapa ulama-ulama dulu kalau sholat sunnah suka dibeda-bedain tempatnya. Satu, yang ketiga malam ini ngajak taraweh yang 4-4-3. Memang kita sudah mengamalkan ya. Karena sesungguhnya jumlah taraweh itu bener yang betul itu 8, kemudian 20, kemudian 36 yang bener tuh. Jadi boleh 8, boleh 20, boleh 36. Dasarnya yang 8 adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima baina ya ayat min sholatil isya wa mina wa hunna allati yad'unan nas. Jadi kata Aisyah istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan sholat pada waktu antara setelah sholat isya yang dikenal orang dengan atama hingga subuh sebanyak 11 rakaat. Nah, ihda asyarata rakaatan yusalim yusannu kulla rakaatin. Jadi Rasulullah itu 8 rakaatnya ada dua cara. Ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 8 ya. Ada lagi di hadis masih Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya itu tanpa jeda. Nah dimaksud tanpa jeda itu adalah yang dimaksud 4 rakaat tanpa ada tahiyat awal. Jadi gak ada tahiyat awal itu memang ada dasarnya. Yang 4 tadi kan gak ada tahiyat awal. Berarti yang keempat kedua juga nggak ada tahiyat awal. Baru witirnya juga nggak ada jeda. Berarti 3 rakaat juga nggak ada tahiyat awal. Ini dasarnya sah. Siapa? Dari Aisyah dua-duanya. Nah cuma yang 11-nya Nabi kaidahnya itu adalah tidak hanya di Ramadan, tapi di Syawal, tapi di Zulqa'dah, tapi di Zulhijjah sampai ketemu Ramadan lagi. Berarti 11-nya Rasulullah itu seumur hidup. Nah ini yang melatar belakang kenapa Rasulullah taraweh itu 3 malam saja di masjid, supaya tidak menjadi berat untuk umat. Daknya berat atau taraweh itu cok lamun tuh bareng-bareng sendiri aja di rumah irahawe taraweh teh boting kasarean ya ujungnya. Itu maka ini yang melatar belakangnya akhirnya kenapa Umar tarawehnya 20. Ini kecil-kecilan kita mengerahmatnya kalau di rumah sendiri entarlah sebentar lagi. Kalau di rumah nih akhirnya jam 10, udah jam 10 ngantuk, tidur, ntar aja sahur udah mepet mau ke subuh, sahur aja belum, akhirnya taraweh lepas. Nah ini yang melatar akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab setelah Abu Bakar wafat, maka kepemimpinan itu ke Sayyidina Umar. Kalau Abu Bakar punya jasa memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu doang tuh periode pemerintahan Abu Bakar. Tapi di Sayyidina Umar itu taraweh 20, pengumpulan Al-Quran. Bang Pigo Quran dulu nggak ada bukunya.
Umar tuh jauh. Waduh, gimana nih keluarga almarhum dia nggak kenal Quran, kira-kira gitu bahasanya. Umar itu gimana nih di Garut di Cibatu nggak akan kenal Quran. Maka dikumpulin sahabat, kita rapat. Bagaimana nih Quran? Kita kumpulkan saja orang yang hafal Quran. Dikumpulin. Ada 70. Itulah yang dikubur di Baki. 70 sahabat Nabi yang hafal Quran. Nah kalau mereka semua wafat gimana? Wah, Umar udah ketakutan itu. Ini aja udah nggak ada nih sebagian besar. Coba kumpulin, kali ada yang nulis-nulis dulu. Ada yang di pelepah korma, di batu, di mana itu macam dikumpulin. Semuanya ada ya? Iya ada. Iya, ada yang di tulang. Ada yang di daun. Ada yang di batu. Akhirnya dikumpulkan dan disimpan di adanya Umar namanya Hafsah. Bayangin Om, Quran dina batu, dina tulang, dina pohon kayak apa? Jangan dibayangin, capek. Gak mungkin. Dan waktu itu belum ada fathah, belum ada kasrah, belum ada doma, belum ada tas. Jadi orang mau baca basama, bisumu, busumo, almarhum, busumo, almarhum, bisa. Bismil, maksudnya bismillah. Tapi nggak ada harokat, jadi basama, bisimi, busumo, busami. Bisa aja orang baca gitu. Maka seorang tabi'in namanya Abu Aswad Ad-Duali. Ada nama Abu Aswad Ad-Duali yang menciptakan fathah, menciptakan kasrah, menciptakan doma. Jadi ini bid'ah, nggak ada dari nabinya. Tapi bid'ah baik, boleh dong. Karena kalau nggak ada begitu, kita mah nggak akan bisa baca. Yang ada harokat aja udah susah baca, apalagi yang gundul ya. Akhirnya diciptakan. Jadi itu tasdid doma itu diciptakan oleh tabi'in. Ya, perkembangan berikutnya di zaman Al-Ma'mun dicetaklah di mana? Pertama kali cetak Quran kan di Jerman malah itu. Karena negara kita masih ya tertinggal teknologi. Setelah Jerman baru Mesir. Dari Mesir sekarang diambil alih oleh Madinah sampai sekarang. Nah, di zaman Umar bin Khattab kembali ke taraweh, memberanikan diri taraweh itu 20 dan harus ke masjid. Karena khawatir sunnah ini hilang. Itu kan kalau berjamaah itu memberikan kekuatan. Makan itu akan enak kalau berjamaah walaupun kehabisan martabaknya, tetapnya senang. Cai. Itu makna berjamaah. Coba kalau sendirian nggak habis. Ya, walaupun kehabisan karena berjamaah. Inilah barokahnya berjamaah bakal nyangkut di hati. Ikhlas ke bagian oge. Kenapa? Karena nikmatnya berkumpul. Ini maksudnya. Kagak telat datangnya. Bukan, kalau telat kan udah info tadi. Itu maksudnya akhirnya 20. Nah, apakah yang 20 ini dilisensi oleh Nabi? Yang minggu kemarin kan sudah dibilangin bahwa Nabi sudah pesan bahwa 4 sahabat ini sudah seperti bulan bintang yang bercahaya. Artinya Nabi sudah lisensi. Nah, kemudian jauh ke sininya di Khalifah Umar bin Abdul Aziz 36. Tuh. Khalifah Umar bin Abdul Aziz seorang presiden yang beriman, bertakwa, hafal Quran, hafal hadis, memberanikan diri taraweh sampai 36 Baumi. Ayo kita coba yang 36. Jangankan saat Imam Rahmat dulu yang ogah. Karena iman kita mah pasti lemah. Dengar yang 20 aja udah takut. Jangankan 20 lihat kenceleng lewat aja takut kita mah ya. Kalau di masjid. Di sana mah 20. Iya. Nah, akhirnya 36 karena imannya membaca. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau gitu yang benar tuh 8 benar, yang 22 benar, yang 44 benar, yang 20 benar, yang 36 benar. Kata Adedi yang salah, yang nggak taraweh ngeyel lagi. Ngomongin lagi, jangan ke sono. Jangan ke Ustadz sono. Nah sekarang ini ada dari NU, dari Muhammadiyah Feksis yang selalu mengatasnamakan gue yang paling benar. Ini yang salah sebetulnya. Ini yang salah. Ya. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doanya tadi kan udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.